掉。若杀了他，莫非那许木已经离开此地？有一股极强的神圣。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-141, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin bersama dengan Wamping mereka melanjutkan kehidupan manusia fana mereka dengan mereka telah menyelesaikan kehidupan petualangan dan mereka memasuki kehidupan kemewahan dengan memasuki sebuah ibu kota besar. Tetapi di sana keberadaan mereka berdua diganggu oleh seorang kultivator yang singkat cerita semua masalah itu berakhir setelah mereka mengetahui kalau Walin merupakan sumo, dan juga setelahnya Wamping ia merasa kecewa kepada ayahnya dan Wamping memutuskan untuk melanjutkan kehidupannya sendiri untuk bisa membuktikan kepada ayahnya bahwasanya ia mampu untuk berjuang tanpa ayahnya, yaitu Wamping bertujuan untuk bisa menguasai dunia. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di sebuah restoran yang di sana tampak adanya seorang pria yang sedang memberitahu mengenai kabar berita terbaru seperti seorang reporter di zaman dulu, yang di sana juga tampak adanya Walin yang mendengarkannya, yang di sana ternyata Walin sedang menunggu berita mengenai anaknya. Dengan di sana sang reporter mulai bercerita dengan menyebut Wamping sebagai Yang Mulia Wamping. Tetapi cerita dimulai dengan pertama adanya 3 kekaisaran agung, yang dimana cerita ini setelah 20 tahun Wamping meninggalkan Wanglin. Cerita berarah kepada kekaisaran Dishan yang dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat kejam karena ia sering merampas para rakyatnya, yang membuat para rakyat kekaisaran Dishan hidup sengsara. Dan di saat itu Wamping bersama dengan Qingyi mereka muncul. Dalam cerita asal-usul Wamping tidak diketahui dari mana, tetapi ia memiliki niatan baik untuk menyelamatkan para warga di sana dengan pertama menyelamatkan seorang anak kecil yang kelaparan, yang anak tersebut diberikan makan. Dan setelahnya Wamping menyelamatkan para warga lainnya, yang penyelamatan tersebut berlangsung berhari-hari, yang dimana Wamping juga membentuk ekosistemnya sendiri, yaitu dengan membentuk pertanian untuk bisa membantu sumber makanan dan juga pembentukan ekosistem wilayah, yang kepemimpinan Wamping pada wilayah tersebut membuahkan hasil yang sangat positif, yang bahkan sampai merekrut banyak orang lainnya yang mau untuk bergabung bersama dengan Wamping. Yang singkat cerita ekosistem tersebut sangat baik, yang pada akhirnya memicu kekaisaran Dishan tidak suka kepada Wamping karena kekaisaran Dishan khawatir semakin tingginya Wamping akan semakin bisa menggoyahkan kekaisarannya. Jadinya kekaisaran Dishan langsung menangkap Wamping. Hal ini pun seketika memicu amarah dari pihaknya Wamping, yang bahkan sampai kekaisaran Dishan ia mencoba untuk memberikan hukuman mati kepada Wamping. Dan hal ini semakin membuat para warga murka dan mereka langsung memberikan pemberontakan kepada kekaisaran Dishan, yang pada akhirnya kekaisaran Dishan juga dihabisi dari dalam oleh bawahannya sendiri, yang ternyata plotis bawahan tersebut merupakan anak kecil yang pernah diselamatkan Wamping waktu pertama kali memasuki kekaisaran Dishan. Yang singkat cerita setelah tewasnya Kaisar Dishan, Wamping pun diangkat menjadi kaisar baru di sana karena Wamping telah memiliki reputasi yang sangat baik di wilayah tersebut. Dan Wamping juga merubah nama kekaisaran Dishan menjadi kekaisaran Tianxi, yang Wamping juga membuat struktur ulang dari kekaisaran Tianxi-nya agar untuk mencegah tidak adanya pemberontak. Yang setelahnya kekaisaran Tianxi semakin berkembang, yang sampai membuat aliansi dengan 2 kekaisaran lainnya, yaitu Dazhou dan juga Chen-yun, yang membuat planet Ranyu sekarang dipimpin oleh 3 kekaisaran kuat, yaitu kekaisaran Tianxi, kekaisaran Dazhou, dan juga kekaisaran Chen-yun. Dan setelahnya reporter tersebut menyelesaikan ceritanya, yang membuat semua pendengar di sana mereka semua merasa puas karena berita itu yang sangat menarik. Dan di sana juga Walin dibuat sangat kaget karena Wamping sendiri ternyata bisa untuk telah menjadi seorang penguasa hanya dalam waktu 20 tahun saja. Tetapi karena Walin
Walin yang telah menempuh pengalaman hidup begitu lama, sesuatu hal yang besar akan menjadi suatu ancaman dari pihak lainnya, yaitu bagi Kekaisaran Dazhou dan juga Kekaisaran Chen. Walin sadar semakin besar Kekaisaran Tianxi akan memicu ketidaksukaan dari Kekaisaran Dazhou dan juga Kekaisaran Chen yang akan pasti memberikan keretakan di antara hubungan aliansi mereka. Dan benar saja tebakan Walin, Kekaisaran Tianxi sekarang tanpa dikirimkan seorang kultivator rahasia untuk menghancurkan Kekaisaran Tianxi dari dalam, yaitu dengan menghabisi Wang Ping. Dan di saat Qingyi sedang tidur bersama dengan Wang Ping, di sana Qingyi merasakan adanya fluktuasi aura kultivator yang mendekati mereka. Qingyi mencoba untuk memeriksanya keluar, tetapi setelah Qingyi keluar, tiba-tiba saja Qingyi melihat semua kultivator itu telah tewas secara instan, yang seharusnya ini merupakan ulah dari Guardian Celestial yang telah Walin tugaskan untuk melindungi Wang Ping. Kekaisaran Dazhou pun mendapatkan kabar mengenai kultivator yang telah mereka kirimkan untuk menghabisi Wang Ping tidak kembali, yang membuat Kekaisaran Dazhou pun kaget karena sepengetahuannya Wang Ping tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga kultivator. Kekaisaran Chen Yun juga sama, ia dibuat kebingungan bagaimana bisa Wang Ping mendapatkan pelindungan dari kultivator padahal tidak ada hubungan dengan kultivator lainnya. Tetapi pelindung kultivator dari Kekaisaran Dazhou dan juga Kekaisaran Chen Yun mereka merasa tidak terima karena kultivator yang telah mereka kirimkan dihabisi oleh pihak Kekaisaran Wang Ping. Di sini pun mereka berniat untuk langsung memberikan pelajaran kepada Wang Ping, tetapi di sana tiba-tiba saja suara besar langsung menghentikan mereka semua. Yang dimana suara itu berasal dari Sun Si, yang dimana Sun Si memberikan aturan yang dimana di planet Ranyun tidak adanya boleh seorang kultivator ikut campur dalam permasalahan Kekaisaran manusia fana, termasuk mengganggu Kekaisaran Tianxi ataupun Wang Ping. Bahkan Sun Si membulatkan aturan ini termasuk dengan 3 keluarga besar kultivator pada planet Ranyun, yaitu keluarga Ran, keluarga Zhou dan juga keluarga Sun. Mereka tidak ada yang boleh untuk mengganggu Kekaisaran Tianxi ataupun Wang Ping. Singkat cerita, kabar tersebut pun membuat Kekaisaran Dazhou dan juga Kekaisaran Chen Yun mereka semua kaget kenapa bisa Wang Ping mendapatkan perlindungan sebesar ini. Mereka penasaran siapa latar belakang besar yang berada di belakang Wang Ping, yang dimana tentu saja itu merupakan Wang Lin ataupun Sumo. 3 bulan berlalu, sekarang peperangan 3 kaisar berlangsung karena aksi dari Kekaisaran Dazhou dan juga Kekaisaran Chen Yun yang telah ketahuan mencoba untuk menghabisi Wang Ping. Tetapi peperangan ini hanya berlangsung sesuai dengan kehidupan manusia fana saja, tidak adanya kultivator yang ikut campur karena sesuai dengan peraturan Sun Si sebelumnya. Yang di sini Wang Ping bersama dengan pihak Kekaisaran Tianxi-nya telah mengungguli peperangan yang sampai sekarang wilayahnya menyebar luas mendekati Gunung Qilian. Wang Ping yang melihat Gunung Qilian tersebut, ia seketika teringat dengan kenangan masa lalunya, dan Qingyi mengetahui hal tersebut. Qingyi pun mengajak kepada Wang Ping untuk datang ke sana. Singkatnya, Wang Ping juga mengunjungi desa dari Fallen Moon, yaitu desa yang menjadi tempat tumbuh kembangnya Wang Ping waktu kecil bersama dengan ayahnya dan juga Sun Tai. Wang Ping di sana tersenyum mengenang masa nostalgia waktu kecilnya. Tetapi senyuman itu seketika memudar setelah mendapatkan kenangan sedih, yaitu kehilangan Sun Tai dan juga memudarnya hubungan dia dan juga ayahnya. Wang Ping juga berziarah ke makam Sun Tai, yang di sana juga Wang Ping yang mengakui kalau ia sudah merindukan ayahnya, dan di sana pun Qingyi ia akan bersedia untuk menemani Wang Ping kapanpun Wang Ping siap untuk bertemu dengan ayahnya. Wang Ping bersama dengan para pasukannya yang mengunjungi kota dari ayahnya, yang Walin juga mendapatkan kabar dari pelayannya mengenai dari Wang Ping yang mengunjungi kota mereka, yang tampak Walin juga merasa senang dengan kabar tersebut. Tetapi sayangnya setelah Wang Ping hampir dekat di kediaman ayahnya, Wang Ping langsung memutar arah. Dirinya merasa ini bukan waktu yang tepat untuk mengunjungi ayahnya, dan ia berjanji setelah urusannya dengan dunia fana berakhir maka ia akan baru mengunjungi ayahnya, yang dimana berakhir maksudnya menguasai seluruh kekaisaran. Dan singkat cerita, peperangan terus berlangsung yang pada akhirnya 5 tahun berlalu dan Wang Ping pada akhirnya telah menguasai Kekaisaran Dazhou dan juga Kekaisaran Chen Yun. Dan Wang Ping merasa kalau tugasnya akhirnya telah berakhir, yaitu membuat Kekaisarannya Tianxi menjadi satu-satunya kekaisaran terbesar di planet Ranyun ini. Tetapi Wang Ping sekarang masih belum untuk mengunjungi ayahnya, dan Walin juga masih menghabiskan waktunya dengan berminum-minum yang sampai membuat pelayannya Walin merasa khawatir karena Walinnya sudah terlalu tua
menjual, tetapi kadar minumnya tidak berkurang. Tetapi sebenarnya karena Walin merupakan kultivator, hal ini tidaklah mengancam bagi Walin. Walin sekarang masih memperhatikan Wamping, yang dimana Walin mengira kalau Wamping sepertinya sekarang akan mulai mempelajari kehidupannya setelah 50 tahun di usianya. Benar saja tebakan Walin, kini Wamping ia menghadapi kehidupannya yang bisa dibilang biasa-biasa saja, yang bahkan membuat Wamping pusing karena harus mengurusi dokumen. Dan di sini juga sedikit adanya permasalahan antara Qingyi dan juga Wamping karena mereka seperti tidak bisa untuk memiliki anak. Dan singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, Wamping juga kini semakin menua dan Wamping merasa hidupnya begitu hampa dan juga kosong seperti tidak ada tujuan lainnya, yang membuat Wamping pun pada akhirnya mundur dari tatahnya menjadi seorang kaisar dan menyerahkannya kepada orang yang ia percaya. Dan di sini Wamping memutuskan untuk hidup menjadi manusia biasa bersama dengan istrinya, yang bagi para pelayannya Wamping hal ini berat karena mereka sudah sangat percaya kepada Wamping, tetapi Wamping menjawab kalau ia sudah merasa lelah untuk menjadi seorang kaisar. 这万里江山，父亲。 Singkat cerita, di hari pertama pensiunnya Wamping, ia memutuskan untuk langsung mengunjungi ayahnya. Yang pertemuan Wamping dan juga ayahnya langsung memberikan perasaan haru kepada Wamping karena Wamping sudah melihat ayahnya begitu sangat tua. Apalagi semakin harunya, Walin telah mempersiapkan kedatangan Wamping dengan juga mempersiapkan makanan kepada Wamping dan juga istrinya, seolah Walin telah menunggu lama kunjungan dari Wamping. 过来坐下吧。 Wamping tidak bisa membendung rasa sedihnya, ia pun langsung memeluk ayahnya, dan di sana juga Walin merasa haru karena Walin seperti melihat Wamping yang masih kecil menghampiri dirinya. Pertemuan mengharukan itu pun berlangsung di meja makan yang sampai waktu tiba di malam hari, dan di sana Walin merasakan kalau Wamping memiliki suatu pertanyaan besar dan Walin bertanya apa yang sedang Wamping pikirkan. Wamping pun langsung bertanya siapa dirinya ini. Walin sudah mengetahui hal ini akan terjadi, dan di sini Walin tidak menghindar dan ia pun mulai bercerita kepada Wamping dengan cerita paling awal yang dimana mulai dari Suzakustar, yang juga dimulai dari kehidupan Walin yang masih muda yang waktu masih menjadi manusia fana, dan setelahnya melangkah ke jalan seorang kultivator yang ceritanya terus berlangsung begitu sangat detail dan juga panjang, bahkan sampai ke ceritanya Liu Mei yang bahkan sampai memberitahu asal-usulnya Wamping yang berasal dari roh balas dendam. Yang sampai pada akhirnya semuanya telah tersampaikan jelas, dan seketika pun cerita itu membuat Qingyi begitu merasa bersedih karena Qingyi tahu cerita itu begitu sangat menyiksa untuk didengar, dan Wamping juga ia sangat terpukul mendengarnya karena ia akhirnya tahu dari mana asal-usulnya. Wamping tidak tahu harus bagaimana bersikap, yang ia tahu sekarang batinnya begitu sangat lelah, dan Wamping pun berpamitan dengan ayahnya, yang sampai pada akhirnya Wamping meminta kepada Qingyi untuk bisa menemukan tempat yang tenang bagi mereka berdua agar dirinya bisa mengolah semua emosinya, dan Qingyi menerima hal tersebut. Setelah Wamping pergi dari sana, di sana Walin tampak memberitahu kalau ia masih ada satu rahasia besar yang masih belum diberitahu kepada Wamping, dan Walin menganggap kalau Wamping pada akhirnya akan bisa tahu. Dan rahasia ini mengenai kenapa Wamping tidak bisa berkultivasi dan kenapa Wamping tidak bisa mempunyai anak. Singkat cerita, Wamping menghabiskan masa tuanya di sebuah desa kecil yang di sana Wamping hanya menjadi seorang pengukir kayu saja. Ia sudah tidak memiliki ambisi besar, ia ingin menghabiskan waktunya mengukir kayu sambil mengingat kenangan masa lalunya bersama dengan ayahnya. Yang di sini juga Wamping menyadari mengenai suatu makna besar dari ayahnya, yang dimana hidup sederhana sebagai manusia yang menghargai kebersamaan lebih baik daripada mencoba untuk menguasai dunia. Yang bahkan di sini Wamping ia ingin sekali untuk bisa memutar waktu dan menghabiskan hidup sederhana bersama dengan ayahnya. Dan di sini Wamping pada akhirnya mengetahui apa yang selama ini ayahnya ingin mencoba untuk diajarkan kepada dirinya. Dan di sini Wamping merasa kalau umurnya sudah tidak panjang lagi. Wamping pun meminta kepada Qingyi untuk tidak melupakan dirinya pernah menjadi pasangannya, karena Wamping tahu Qingyi hidupnya lebih lama daripada ia karena Qingyi yang merupakan seorang kultivator. Qingyi menjawab bahwasanya ia tidak akan melupakan Wamping, bahkan Qingyi menganggap hidupnya bersama dengan Wamping lebih berharga daripada semua keabadian. Wamping pun merasa terharu mendengar kesetiaan
kepergian dari istrinya, dan di sana juga Wamping meminta satu hal lagi kepada Qingyi, yang dimana setelah dirinya tewas, ia meminta untuk dikremasi bersama dengan semua patung-patung yang ia ukir ini. Tetapi di tengah kehidupannya sangat damai di planet Ranjun, tiba-tiba saja planet Ranjun kembali mendapatkan ancaman yang sama seperti dulunya, yang dimana ancaman sekarang berasal dari kuil Dewa Guntur yang berasal dari seorang pria bernama Lei Dozi. Di sana Lei Dozi ia merasa kesal karena ia mendengar adanya orang dari planet Ranjun yang telah mengakui kalau ia berasal dari kuil Dewa Guntur. Ia menganggap itu sebagai orang yang sedang berpura-pura dan ia berniat untuk memberikan hukuman mati kepada orang tersebut, yang dimana orang yang dimaksud ini adalah Sumu ataupun Wang Lin. Tetapi di sana Lei Dozi setelah memeriksa keseluruhan planet itu, ia sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan dari Sumu karena Wang Lin sendiri ia bisa untuk menyamarkan kultivasinya untuk tidak bisa terdeteksi oleh siapapun. Dan untuk manusia yang telah merasakan kekuatan dari Lei Dozi, mereka seketika kehilangan kesadaran mereka. Tetapi di sana Lei Dozi yang merasakan adanya dua manusia yang tidak terpengaruhi oleh kekuatannya, yang dimana itu adalah Wamping dan juga Qingyi. 若杀了他，莫非那许木已经离开此地？有一股极强的神圣。 Lei Dozi pun langsung tertarik dengan kedua orang itu dengan ia langsung datang ke tempatnya Wamping dan juga Qingyi. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung. Dan pada cerita kali ini tuh gila banget cuy, gila. Kehidupan manusia fana bisa dibuat sangat menarik kayak gini. Ini bukan kayak filler tetapi udah kayak mengandung makna kehidupan. Dan untuk kelanjutan ceritanya, akhirnya kita akan kembali lagi ke episode bertarung, tetapi juga sedihnya mengakhiri dengan kehidupan fananya Wamping. Jadi untuk kelanjutan ceritanya kita akan menyaksikan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 过来坐下吧。这些木雕